Mohon izin, saya Agus Salim, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 16, kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara umum tentang materi pada agenda 2, yaitu akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Seringkali orang menganggap bahwa akuntabilitas dan responsibilitas adalah hal yang sama, padahal sebenarnya adalah dua hal tersebut tentunya berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Adapun aspek-aspek akuntabilitas diantaranya yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, kemudian berorientasi pada hasil, lalu membutuhkan adanya laporan, kemudian memerlukan konsekuensi, serta memperbaiki kinerja. Menurut Bovens tahun 2007, fungsi akuntabilitas diantaranya yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, kemudian untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal, pertanggungjawabannya dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi, misal pertanggungjawaban unit kerja kepada pemerintah daerah. Sedangkan untuk akuntabilitas horizontal, pertanggungjawabannya membutuhkan pemerintah untuk melaporkan ke bawah atau kepada masyarakat, misalnya pada pelaksanaan pemilu, referendum, ataupun kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari pertama akuntabilitas personal, di mana mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian untuk akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerja. Lalu ada akuntabilitas kelompok, kemudian akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Adapun mekanisme akuntabilitas yaitu terdiri dari 4 dimensi. Pertama, kejujuran dan hukum, kemudian proses, lalu program, serta kebijakan. Sedangkan akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di antaranya itu perencanaan, strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Lalu, bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Tentunya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja itu: pertama, tentukan tanggung jawab dan tujuan. Kemudian rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Lalu berikan laporan secara lengkap, serta berikan evaluasi dan masukan perbaikan.
PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas serta fungsinya. PNS sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kemudian kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, lalu jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Demikian yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan materi pada agenda 2, yaitu akuntabilitas. Terima kasih.